Kita masih pada pembahasan Kitabuz Zuhd atau Babu Fadliz Zuhdi fid Dunya wal Hassi 'ala at-taqallul minha wa fadlil faqr. Bab tentang keutamaan zuhud terhadap dunia serta anjuran untuk kita hidup seadanya dan juga keutamaan orang-orang yang hidup dalam kefakiran, dalam kemiskinan. Tentunya mereka yang punya keutamaan orang-orang miskin yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang-orang miskin, miskin dunia, miskin akhirat. Miskin dari sisi materi, kemudian juga mereka berpaling dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala kerjakan salat atau melakukan kebaikan-kebaikan, tidak menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang mereka kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimatikan di atas keadaan mereka seperti itu, dikhawatirkan mereka orang-orang yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Maka yang punya keutamaan dalam pembahasan kita ini dari orang-orang fakir dan miskin adalah orang-orang yang berada dalam kesederhanaan atau bahkan dalam keadaan serba kekurangan dari sisi materi, tapi mereka adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebagian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti kita akan sebutkan dalam hadis-hadis dalam bab ini. Pembahasan kita di bab Az-Zuhud ini kita sampai pada hadis yang kelima atau hadis 461 dalam kitab ini, di mana disebutkan dari sahabat yang mulia dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasatun, yang akan ikut mengiringi jenazah atau mayat, mengantar mayat ke kuburannya hanya ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengantar jenazah atau mayat ke kuburan, yang pertama keluarganya, kemudian hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Akan kembali 2 kelompok dan akan tetap bersamanya 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang akan kembali, yang tidak akan bersama si mayit dalam alam kuburnya adalah keluarga dan hartanya. Keluarga, bagaimanapun cintanya seorang istri kepada suaminya, kalau suaminya sudah meninggal, dia tidak akan pernah menemani suaminya dalam liang kubur. Dan bagaimanapun kasih sayangnya seorang suami terhadap istrinya, kalau istrinya meninggal pun demikian. Anak terhadap orang tua, kasih sayang orang tua kepada anak, kita sudah mengenalnya. Kita tahu bagaimana besarnya kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Tapi tidak ada satu orang pun dari orang tua ketika anaknya meninggal, mereka ikut tinggal bersamanya dalam liang lahat. Semuanya akan kembali. Selesai proses pemakaman akan kembali. Apalagi sekedar teman, orang-orang dekat kita, karyawan kita, mungkin orang yang sering kita berikan, sering kita santuni, mereka tidak akan pernah bersama kita dalam alam kubur. Demikian juga harta. Harta di sini bisa jadi berupa budak,
budak yang ikut mengantarkan tuannya itu bagian dari harta orang tersebut. Atau mungkin kendaraan-kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan jenazahnya, dipakai untuk menggotong jenazahnya, atau peralatan untuk menggali kuburannya. Semua itu tidak akan tinggal bersamanya, akan dibawa pulang, akan dibagi-bagi oleh orang yang ditinggalkan. Wa yabqa wahid wa yabqa amalu. Yang akan tinggal bersama orang dalam liang lahatnya hanyalah amalnya, perbuatan kita, entah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Maka sebuah kekeliruan kalau kita ternyata mengejar, berusaha untuk mendapatkan kasih sayang, atau kita berusaha berbuat semaksimal mungkin terhadap keluarga kita, toh ternyata tidak akan bersama kita kelak di hari kiamat atau di dalam kubur kita. Atau mungkin kita lelah dan letih untuk mengumpulkan harta benda kita. Ternyata tidak ada sedikit pun dari harta kita yang akan menemani kita dalam kubur kecuali sehelai atau selembar kain. Itu yang akan ikut menemani kita. Selebihnya harta yang kita tinggalkan menjadi warisan. Maka sebuah kekeliruan kalau ada orang-orang yang lelah dan letih untuk mengumpulkan harta dunia, perhiasan dunia, kemudian mereka tinggalkan, mereka pergi tanpa membawa apa-apa. Sering kita mendengar orang-orang kaya meninggal dunia, bahkan mungkin dia orang kaya nomor 1 di dunia, dia mati tanpa membawa apa-apa. Justru harta yang dia tinggalkan akan membuat dirinya dihisab dalam waktu yang begitu panjang kelak di hari kiamat. Harta yang kita usahakan bisa jadi orang-orang yang kita tinggalkan akan masuk surga dengan harta kita, dan kita yang dipersulit dengan hisabnya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita untuk kita lebih memperhatikan amal perbuatan kita, ketaatan-ketaatan kita, kebaikan-kebaikan kita, karena itulah yang akan bersama kita kelak di hari kiamat. Bukan tempat tinggal yang megah, kendaraan yang mewah, perbendaharaan yang menumpuk. Yang akan menemani kita di alam kubur hanya amal. Kalau berupa kebaikan, maka insyaallah kebaikan yang akan kita dapatkan. Namun kalau kita melakukan amal-amal keburukan, maka itulah kebinasaan bagi penghuni kubur. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah, fayusbagu fi an-nari sabghatan thumma yuqal ya ibn adam hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat, fayaqul la wallahi ya rabb, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah, fayusbagu sabghatan fil jannah, fayuqalu lah ya ibn adam hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika shiddatun qat, fayaqul la wallahi ya rabb ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan akan didatangkan pada hari kiamat orang yang pernah hidup sejahtera, orang yang paling nyaman hidupnya di dunia, mendapatkan berbagai macam kenikmatan di dunia,
didatangkan pada hari kiamat. Kemudian fayusbagu finnari sabghah. Kemudian dia dicelupkan dalam neraka satu celupan. Kemudian ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan? Atau pernah lewat satu kebaikan saja pada dirimu? Padahal dia di dunia, dia orang yang paling glamor hidupnya. Orang yang paling sejahtera, paling nyaman dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Begitu dia dicelupkan ke dalam neraka, ini menunjukkan dahsyatnya azab neraka. Sehingga dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah, aku tidak pernah merasakan satu saja kenikmatan. Padahal dia seumur hidupnya, dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tapi dengan satu celupan di dalam neraka, membuat dia lupa kenikmatan yang pernah dia rasakan dalam waktu yang panjang di dunia. Itu baru satu celupan. Bagaimana kalau yang tinggal sejam, 2 jam, sehari, 2 hari? Bayangkan 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah." Kemudian didatangkan dari kalangan ahli surga orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Mungkin dia makan, minum, kadang enggak cukup, kadang dia harus menahan lapar berhari-hari. Orang yang paling sengsara. Kemudian dia dicelupkan ke dalam surga satu celupan saja. Fayuqalulah, lalu dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah pernah engkau rasakan kesengsaraan sebelum ini? Atau pernah mampir pada dirimu satu saja kesengsaraan? Padahal dia hidup di dunia dalam waktu yang lama, sampai dia meninggal dunia dalam keadaan sengsara. Paling sengsara di dunia, paling miskin, paling fakir. Apa kata dia? Setelah dicelupkan ke dalam surga, dia lupa kesengsaraan yang dia alami selama hidupnya dalam waktu yang lama. Itu bagaimana menunjukkan nikmatnya surga. Sehingga membuat orang itu lupa. Ya, tidak usah jauh. Antum berpuasa, menahan haus, mungkin dari pagi sudah haus sampai berbuka. Begitu minum, antum lupa hausnya sepanjang hari tadi. Atau mungkin antum lapar. Antum lapar, semua ingin dilahap. Begitu makan, antum lupa lagi. Tidak ada rasa nikmatnya lagi apa-apa yang antum lihat. Padahal pas lapar, makanan yang paling tidak disukai sekalipun jadi enak. Tapi begitu kita rasakan kenikmatan, begitu kenyang, lupa semuanya. Apalagi berupa kenikmatan surga. Dan hadis ini menunjukkan ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana balasan orang-orang yang hidupnya di dunia, dia bertahan dengan keadaannya, dia bersabar, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan serba kekurangan dari sisi materi, tidak membuat mereka lalai dari beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Mereka jaga, mereka sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Al-Mustawrid Ibnu Shaddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan antara dunia dengan akhirat. Perbandingan dunia dengan akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya fil yam,
Yam, samudra. Falyanzur, kemudian dia lihat, ketika dia angkat, berapa tetes yang ada air pada jarinya, itulah dunia dibandingkan dengan akhirat. Sama seperti tetesan air yang ada pada ujung jarinya dibandingkan dengan apa? Samudra. Itu kehidupan dunia yang dikejar oleh manusia. Sehingga mereka lupa akhirat. Mereka lalai dari kehidupan yang kekal abadi. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Banyak di antara kaum muslimin yang sibuk hanya berbicara bagaimana untuk mengumpulkan dunia mereka. Mereka lupa bahwasanya tujuan utama kita yang harus kita kejar adalah kehidupan akhirat. Yang perbandingannya antara dunia dengan akhirat ini sama seperti tetesan air yang nempel pada ujung jari kita dengan samudra yang begitu luas. Kita mengejar tetesan air yang ada pada ujung jari, kemudian kita meninggalkan samudra yang begitu luas. Itulah hakikatnya orang-orang yang mengejar dunia, sibuk dengan dunia mereka, kemudian mereka meninggalkan amal-amal akhirat. Bukan berarti kita tidak bekerja, kita tidak mencari makan, kita tidak mencari nafkah. Kita mencari nafkah seukuran yang dengannya kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Kalau sudah tercukupi kebutuhan kita, kita beralih untuk mengamalkan akhirat. Beramal untuk negeri yang abadi. Karena itu tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan kita tujuannya untuk mengejar dunia, untuk mengumpulkan dunia. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Dan ibadah ini merupakan amal yang dengannya kita akan bisa dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Itu tujuan hidup kita. Itu tujuan diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia. Tapi sekali lagi, jangan sampai salah paham bahwasanya enggak boleh kita cari dunia, kita pangku tangan saja. Enggak. Tetap kita kerja, kita cari makan, kita cari nafkah. Tapi sekedar untuk membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum cari nafkah untuk membiayai sekolah anaknya, keluarganya. Bagian dari akhirat. Untuk membiayai kehidupan anak istrinya, keluarganya di rumah. Kalau sudah cukup, beralih ke amal akhirat. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bekerja sekedar untuk menutupi kebutuhan hariannya. Mereka tidak peduli apa yang akan mereka makan besoknya, lusanya. Beda dengan kehidupan kita, yang kita sudah berpikir untuk tahun depan, 2 tahun kemudian. Padahal kita nggak tahu hidup nggak besok. Kita nggak tahu. Umur kita di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sudah berpikir tentang bagaimana 2 tahun, apa yang kita makan 2 tahun kemudian. Dia tidak berpikir bahwasanya dia akan mati besok. Kemudian akan dia tinggalkan apa yang dia kumpulkan. Kita sudah berpikir, berusaha banting tulang dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kita kumpulkan tujuannya supaya masa depan anak-anak, supaya anak-anak itu bisa ini, bisa itu. Seakan-akan kita yang mengatur rezeki mereka. Kita lupa bahwasanya Allah adalah Razzaq, Zat yang Maha beri rezeki. Masing-masing dari hamba ini sudah pasti rezekinya. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini kecuali Allah yang jamin rezekinya. Rezeki kita sudah pasti di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang belum pasti bagi kita adalah urusan surga dan neraka. Tidak ada seorang yang lahir ke muka bumi ini kecuali dia sudah dijamin rezekinya. Jangankan kita, makhluk melata itu sudah ada jaminan rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus sibuk untuk memikirkan masa depannya sekian tahun kemudian? Kita tidak pikirkan bagaimana masa depan yang hakiki.
Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah berbicara masa depan. Allah berbicara masa depan. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia upayakan untuk hari esoknya, untuk masa depannya. Masa depan kita yang hakiki bukan di dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan. Akan menjadi cerita saja. Masa depan kita yang sebenarnya bukan di kehidupan ini, tapi kehidupan setelah mati. Itu di akhirat kelak, itu masa depan kita. Maka hendaknya kita berusaha untuk masa depan kita. Beramal untuk masa depan kita. Persiapkan diri untuk masa depan kita. Bukan untuk masa yang sekarang. Masa yang sekarang ini sekedar cukup untuk kita beribadah kepada Allah, cukup untuk kebutuhan kita, selesai. Untuk apa kita kumpulkan harta banyak-banyak, toh kita tinggal mati. Coba lihat, ada nggak orang-orang yang terkaya? Nggak usah kita berbicara di luar negeri, di Indonesia. Kita sering mendengar fulan terkaya nomor sekian, mati, nggak dia bawa perusahaannya. Hanya dikenang dengan jumlah rekeningnya, dengan jumlah tabanasnya dan seterusnya. Dia nggak bawa mati. Dan inilah hakikatnya orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil itu adalah orang-orang yang mengumpulkan, kemudian dia tinggal pergi. Ini orang jahil. Orang yang cerdas itu, dia kumpulkan, dia manfaatkan. Ini orang yang cerdas. Dan pemanfaatan yang sebenarnya dalam harta kita ini, apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, pakaiannya ditambal. Bukan satu, bukan dua tambalannya. Tapi beliau berinfak sekitar 200 dinar. Sekali infak. Miliaran sekali infak. Ada enggak antum punya penghasilan, dapat keuntungan 10 juta langsung diinfakkan? Kiamat. Aisyah radhiyallahu anha, pakaiannya ditambal. Kita kalau dapat keuntungan, kita sudah punya rancangan. Liburan di mana? Beli apa? Sudah musyawarah sama istri. Bukan musyawarah sama istrinya bagaimana untuk membangun kehidupan akhirat supaya bisa bergandengan tangan masuk dalam surga. Enggak. Yang dimusyawarahkan itu bagaimana menghabiskan uang ini. Beli apa? Apa yang kurang di dapur? Lihat, cek. Lilis satu-satu. Aisyah enggak. Pakaiannya ditambal. Dia berinfak 200 dinar. Emas. Bukan 200 dinar tulisan. Emas. Kepingan emas. Miliaran rupiah. Karena Aisyah tahu, ini harta dia. Harta yang kita belanjakan, inilah harta yang sebenarnya untuk kita. Harta yang kita tinggalkan ini harta ahli waris. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang hartanya sendiri lebih dia cinta daripada harta Allah? Tidak ada seorang pun di antara kami, melainkan harta dia sendiri lebih dia cinta daripada harta ahli waris. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hartanya dia, apa yang dia belanjakan, apa yang dia manfaatkan dalam perkara-perkara yang diridhai Allah. Dan harta ahli waris, apa yang dia tinggalkan. Dari hadis ini kenyataannya seperti apa? Cinta harta sendiri apa harta ahli waris? Cinta harta ahli waris. Senang kita punya, ini barang pajangan, saya punya harta di sini, ditonton. Sehari 2 hari kena penyakit, meninggal. Itu bukan harta dia. Ini harta ahli waris. Jadi hakikatnya manusia ini lebih cinta pada harta ahli waris daripada hartanya sendiri. Adapun orang-orang yang cerdas, dia lebih cinta hartanya sendiri daripada harta ahli warisnya. Tapi bukan berarti kita biarkan ahli waris kita miskin, enggak.
Kita tinggalkan yang membuat mereka tercukupi kehidupannya, tidak akan meminta-minta kepada manusia. Tapi bukan berarti kita sama sekali tidak memanfaatkan untuk diri kita. Orang yang cerdas itu yang mau memanfaatkan hartanya untuk dirinya. Dia belanjakan harta untuk dirinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika anak Adam mengatakan ini hartaku, di sini hartaku, dia punya harta di mana-mana. Kata Nabi SAW, tidak ada hartanya anak Adam kecuali apa yang dia makan habis. Yang dia pakai lusuh, usang. Itu harta dia yang melekat di badan. Ini harta kita. Belum tentu pakaian yang baru-baru, yang bagus-bagus di lemari kita itu jadi pakaian kita. Kita nggak tahu nanti atau besok kita meninggal, pakaian baru kita beli dipakai sama orang. Makanya kalau beli pakaian baru, pakai langsung. Ya, nggak usah beli sekarang, nanti dipakai lebaran. Belum tentu aku dapat lebaran. Ya, nanti dipakai lebaran sama orang. Manfaatkan, itu pakaian kita, itu harta kita. Apa yang kita pakai? Lusuh di badan kita, usang. Atau apa yang kita infakkan, itu yang akan tetap, kata Nabi SAW. Yang tetap buat kita, menjadi masa depan kita. Apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita makan habis, dibuang. Jadi energi, dibuang ampasnya. Yang kita pakai rusak, kita buang. Dan yang tetap bagi kita, apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang akan menyambut kita kelak di hari kiamat. Tapi kita, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebanyakannya lebih senang membuang-buang yang tidak menetap bagi kita daripada yang tetap. Sering kita sampaikan, kalau kita ke mall, ke tempat perbelanjaan, bawa uang 100.000, banyak apa? Sedikit. Sangat sedikit. Atau bawa 100.000, tidak ada satu potong baju sekarang. Ada nggak yang 100.000? Ada yang rombengan. Atau kaos dalam. 100.000. Paling tidak antum baru berani masuk mall, di dompet antum paling tidak 1 juta. Itu pas-pasan. Kalau belinya yang brand-brand yang bermerek, paling 2 potong, habis. Tapi coba kalau kita bawa uang 100.000 ke masjid, infak Jumatan. Kita merasa itu paling banyak. Seakan-akan kita sudah infakkan seluruh harta kita, 100.000. Apalagi 1 juta. 1 juta itu, oh ini sudah 1 juta, insya Allah 10 tahun lagi baru diinfak. Kita perhitungan untuk masa depan kita. Kita berfoya-foya untuk masa yang sekarang, yang tidak bermanfaat untuk masa depan kita kelak. Inilah ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan perumpamaan dunia dengan akhirat. Jauh. Kenapa kita harus mengejar tetesan air yang ada pada ujung jari kita dan kita membiarkan samudra begitu saja tanpa kita kejar? Kehidupan akhirat itu perumpamaannya seperti dengan dunia ini seperti tetesan air yang ada pada ujung jari kita masukkan ke dalam samudra, dan samudra itulah kenikmatan akhirat atau surga. Hadis yang berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi wan nasu kanafatayhi. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati sebuah pasar bersama para sahabatnya. Famarra bijadyin asakka mayyitin. Nabi SAW melewati bangkai anak kambing yang telinganya kecil, cacat. Fatanawalahu fa'akhadha bi'udhunih. Lalu Nabi SAW mengangkatnya, mengambilnya dan memegang telinganya. Summa qala, lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadha lahu bidirham. Siapa yang mau beli bangkai kambing ini dengan 1 dirham? Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bisyai'. Ya Rasulullah, jangankan untuk 1 dirham, gratis gak mau. Wa ma nasna'u bihi. Untuk apa kita bangkai kambing ini? Kita bisa berbuat apa?
dengan bangkai kambing. Tsumma qala, "Atuhibbuna annahu lakum?" Apakah kalian mau ambil ini bangkai kambing? Gratis. Qalu, "Wallahi law kana hayyan kana aiban." Ya Rasulullah, demi Allah, seandainya pun kambing ini hidup, ini kambingnya cacat. Innahu asakku, telinganya cacat. Fa kaifa wa huwa mayyit? Lalu bagaimana dengan kambing ini kalau sudah mati? Untuk apa? Yang semasa hidupnya saja kambing ini kita tidak mau, apalagi kalau sudah jadi bangkai. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, fa wallahi, demi Allah, lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Sungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bangkai kambingnya. Di sisi Allah Azza wa Jalla, dunia itu lebih hina dari bangkai kambing. Ini Nabi SAW mengatakan. Kita suka maupun tidak. Nabi SAW teladan bagi kita, manusia terbaik yang mengatakan bahwasanya ternyata dunia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang manusia bahkan sampai saling menumpahkan darah karenanya, ternyata dia tidak lebih baik daripada bangkai kambing yang cacat. Itu yang kita kejar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk apa kita bangkai kambing? Belum lagi dia cacat. Apa yang kita bisa berbuat dengannya? Apa manfaatnya? Dan ternyata perumpamaan dunia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih jelek daripada bangkai kambing yang cacat ini. Ini menunjukkan bagaimana supaya kita zuhud terhadap dunia, tidak mementingkan urusan dunia. Yang kita pentingkan urusan akhirat. Karena tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya manusia berbunuh-bunuhan, saling sikut, saling menjatuhkan karena urusan dunia. Allah tidak menyuruh kita untuk mengejar dunia. Yang mana kita mengejar kehidupan akhirat, karena dialah kehidupan yang lebih baik bagi kita. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil Madinah. Aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, di sebuah desa perkampungan di kota Madinah. Fastaqbalna Uhud. Fastaqbalana Uhudun. Lalu pun menghadap ke Uhud. Lalu sampai menghadap ke Uhud. Faqala ya Abu Dzar. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, qultu labbaik ya Rasulullah. Aku pun menjawab, labbaik ya Rasulullah. Faqal ayasurruni anna indi mithla Uhudin hadha dhahaban tamdi alayya indi minhu dinar illa syai'un arsudu. Kita adzan dulu baru kita lanjutkan. Adzan.
Kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yasurruni anna 'indi mithla Uhudin hadha dhahaban tamdi 'alayya 3 ayyamin wa 'indi minhu dinar illa syai'un arsuduhu lidain illa an aqula bihi fi 'ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi." Abu Dzar mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yasurruni anna indi mithla Uhudin hadha dhahaba." Tidak ada yang membahagiakan aku ketika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud. Tidak akan menyenangkan aku dan tidak aku akan biarkan emas itu yang sebesar gunung Uhud tamdi alayya 3 ayyam atau 3 ayyam berlalu di rumahku atau di sisiku lebih dari 3 hari. Emas itu sebesar gunung Uhud. Dia tetap berada di rumahnya atau di sisi Nabi SAW selama 3 hari. Walau 1 dinar. Illa syai'un arsuduhu lidain. Kecuali sesuatu yang aku sisakan untuk membayar utang. Bayangkan. Emas sebesar Uhud. Itu bukan sekilo, 2 kilo, bukan seton, 2 ton. Nabi SAW tidak akan membiarkan lebih dari 3 hari, walau 1 dinar, kecuali yang dengannya dia membayar utang. Illa an aqula bihi fi ibadillah, kecuali aku akan mengatakan kepada hamba-hamba Allah, hakadha wa hakadha wa hakadha, an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi. Beliau mengatakan, kecuali aku akan katakan kepada hamba-hamba Allah, ini. Dia sambil menggerakkan tangan ke kanan, ke kiri, dan ke belakangnya, artinya membagi-bagi emas tersebut. Tsumma sara. Kemudian Nabi SAW berjalan. Faqal, innal aktsarina humul aqalluna yaumal qiyamah. Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa hakadha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling banyak hartanya di dunia, humul aqalluna yaumal qiyamah, adalah orang yang paling sedikit bagiannya di akhirat kelak. Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa hakadha, kecuali orang yang mengatakan pada hartanya seperti ini, artinya dia bagikan. Dia peruntukkan hartanya fulan untuk si fulan, untuk pekerjaan fulan, untuk perbuatan fulan. Hanya ini orang-orang yang mendapatkan bagian. Orang yang banyak harta, kalau dia tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling sedikit bagiannya di akhirat kelak. Kemudian Nabi mengatakan wa qalilun mahum, dan amat sedikit mereka. Amat sedikit orang-orang yang memiliki kelebihan harta yang mau berbuat demikian. Berarti kebanyakannya adalah orang-orang yang menahan harta mereka dari membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa qala li, kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, kata Abu Dzar, makanaka la tabrah hatta atik. Atau hatta atiyak. Kata Nabi, jangan engkau pergi dari tempat ini. Jangan engkau tinggalkan tempatmu sampai aku datangi kembali. Ini di malam hari. Summan talaqa fi sawadil lail hatta tawara. Kemudian Nabi SAW pergi di tengah kegelapan malam itu sampai tidak terlihat. Fasami'tu sautan, maka Abu Dzar mengatakan, aku mendengar suara qadir tafa', agak keras. Fatakhawwaftu an ayyakuna ahadun, khawatir ada orang yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aradtu an atih, aku ingin datang untuk mengecek keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu qaulah, namun aku mendengar, aku ingat akan ucapannya. Lihat bagaimana sahabat itu tidak pernah mau
bergeser dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, jangan kau tinggalkan tempat ini sampai aku datang. Maka dia tidak pernah bergeser. Apapun yang terjadi. Begitu tunduk kepada perintah Nabi SAW. Karena pada perintah Nabi SAW ada kebaikan. Mereka tahu. Sehingga Abu Dzar tidak bergeser. Aku mengingat ucapan Nabi SAW, la tabrah hatta atiyak. Jangan bergeser dari tempatmu sampai aku datang. Falam abrah hatta atani. Dan aku pun tidak bergeser dari tempat itu sampai Nabi SAW mendatangiku. Fakultu, maka aku pun berkata, laqad sami'tu sautan takhawwaftu min. Aku sudah mendengar suara yang aku khawatir atas suara tersebut. Fadzakartulah, maka aku pun menyebutkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa hal sami'tahu? Lalu Nabi bertanya, apakah engkau mendengar suara tersebut? Qultu na'am. Ya Rasulullah. Qal dzaka Jibrilu atani. Suara tadi itu Jibril mendatangi aku. Faqal, lalu berkata, man mata min ummatik, siapa yang mati dari kalangan umatmu, la yusyriku billahi syai'an, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Qultu, lalu Nabi bertanya kepada Jibril, wa in zana wa in saraq, sekalipun dia berzina dan mencuri? Qal wa in zana wa in saraq, sekalipun dia berzina dan mencuri. Maka hadis ini menjelaskan dua sisi. Yang pertama tentang bagaimana keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini dibangun di atas rasa zuhud, karena zuhud sebagaimana kita sampaikan, zuhud artinya tidak menggunakan dunia ini kecuali asas kebutuhan saja. Itu zuhud. Bukan zuhud ala orang-orang yang keliru dalam memaknai zuhud. Zuhud artinya dia meninggalkan dunia, enggak kerja, enggak ini, akhirnya minta-minta. Atau zuhud, ada kendaraan mau jalan kaki. Ini bukan zuhud, ini jahat pada diri sendiri. Ini dimanfaatkan. Zuhud itu kita tidak menggunakan fasilitas dunia ini melainkan untuk akhirat. Ada manfaat untuk akhirat, kita gunakan. Kalau tidak, kita tinggalkan. Itu zuhud. Bukan meninggalkan sama sekali. Sehingga Nabi SAW mengatakan, seandainya beliau memiliki emas sebesar gunung Uhud, beliau tidak akan biarkan untuk tetap ada di rumahnya selama 3 hari, melainkan Nabi SAW sudah bagikan semuanya. Tidak dibiarkan walau 1 dinar, kecuali sesuatu yang dengannya dia bisa membayar utang-utangnya, itu yang disisakan. Kemudian yang kedua, Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mati dalam keadaan mengesahkan Allah Tabaraka wa taala, maka dia dijamin masuk surga sekalipun dia berzina dan mencuri. Tapi bukan berarti enggak apa-apa zina ini. Yang penting kita bertauhid. Atau enggak apa-apa mencuri, yang penting kita bertauhid. Ingat, seseorang bisa ditahan masuk surga sampai dibereskan urusannya. Dia pernah berbuat salah, dibersihkan dulu, dicuci dulu. Ini bukan dicuci di kolam renang, ini dicuci di neraka. Itu bukan perkara gampang, sehingga kita menggampangkan perbuatan dosa, sekecil apapun perbuatan dosa tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, kita cukupkan sampai di sini. Hadis ini, insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada hadis-hadis yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masih semakna dengan hadis di atas, Nabi SAW mengatakan, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaba", seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, la sarrani alla tamurra alayya 3 layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un arsuluhu lidain. Aku tidak akan biarkan emas itu tinggal di rumah sampai 3 hari,
Ya. Sampai 3 hari, kecuali aku sudah infakkan semuanya, kecuali sesuatu yang dengannya aku bisa membayar utang-utangku. Ini bagaimana Nabi SAW begitu semangat dalam urusan akhirat, padahal kita tahu Nabi SAW adalah manusia yang sudah diampuni dosa-dosa dan kesalahannya yang lalu maupun akan datang, manusia yang sudah dipastikan masuk surga, bahkan manusia pertama yang dibukakan baginya pintu surga. Namun demikian semangatnya di dalam berinfak, dalam bersedekah, karena disitulah hakikatnya harta kita yang kita simpan, yang sebenarnya bukan di brankas kita, bukan di tabungan kita, tapi harta yang sebenarnya adalah apa yang kita tabung untuk negeri akhirat kita. Entah kita itu membangun masjid, ya, membangun tempat-tempat di situ diajarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian menyantuni anak-anak yatim, para du'afa, orang-orang miskin, membantu orang-orang yang dalam kesulitan, membantu dalam urusan dakwah, sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bagaimana semangat dalam urusan dakwah ketika terjadi perang Khaybar, bagaimana beliau menginfakkan hartanya, ya, yang kita tidak masuk akal, ya, sampai bisa dihitung triliunan, ya, karena satu ekor unta saja itu harganya sekitar di atas 10 atau 20 juta. Bagaimana dengan 300 ekor atau bahkan 3000 ekor unta, itu sekali infak. Karena Utsman bin Affan tahu itu harta dia yang sebenarnya. Adapun yang dimakan, apa yang dia pakai, itu akan habis di dunia. Sementara harta yang jadi tabungan di akhirat itu adalah apa yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa zuhud terhadap dunia ini dan berusaha untuk semaksimal mungkin memperhatikan urusan akhirat kita, terutama membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tabungan yang sebenarnya bagi kita, simpanan yang sebenarnya bagi kita untuk menyambut kita kelak di negeri akhirat, yang dengan kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surganya. Semoga ini bermanfaat. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.